وكفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه إلى يوم الوفاء أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارhamhum kama rabbawna shighara. Insyaallah pada sore hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Syarahul Usulis Tsalatsah, penjelasan 3 pondasi dalam beragama. Dan di pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan al-aslul awwal, pondasi yang pertama. Dan insyaallah sekarang kita akan melanjutkan ke al-aslul tsani, pondasi yang kedua, yaitu dengan judul Ma'rifatul Abdi Dinahu, pengenalan seorang hamba terhadap agamanya, pengenalan seorang hamba kepada agamanya. Dan ini sudah kita jelaskan secara ringkas tentang 4 pengetahuan yang wajib diketahui oleh seorang hamba terhadap agamanya. Yang pertama, bahwa agama Islam apa? Ada yang masih ingat? Agama satu-satunya yang diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, agama Islam telah sempurna dari berbagai sisi, semuanya. Muamalahnya, fikihnya, akidahnya, suluknya, adabnya, dan lain sebagainya. Yang ketiga, agama Islam mudah. Tidak ada kesulitan di dalamnya. Yang keempat baru dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah di sini penulis akan menjelaskan lebih dalam lagi tingkatan selanjutnya ya, dari apa yang sudah kita sampaikan secara global. Dan tentu ini masih dasar juga, karena sekali lagi ini kitab yang pertama bagi kita semua. Dan juga akan digamblangkan, dijelaskan lagi oleh pensyarah Syekh Ibnu Baz rahimahullah ta'ala. Perhatikan, kita baca matannya. Qala al-muallif rahimahullah, al-aslu tsani, pondasi yang kedua, ma'rifatu dinil islami bil adillati, mengenal agama Islam beserta dengan dalil-dalilnya. Maka di sini sekali lagi kita ingatkan, penulis mengajarkan kita untuk selalu membangun agama kita dengan dalil, yaitu qala Allah wa qala Rasuluh, firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan pemahaman siapa? Karena semua orang memiliki pemahaman berbeda-beda. Ada yang pemahamannya bagus, ada yang sedang, biasa, ada yang jelek. Siapa yang paling paham di antara umat ini terhadap agama Islam? Para sahabat ridwanullahi alaihim. Karena mereka adalah manusia yang Allah pilih untuk menjadi sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Kemana mereka sangat jauh dibandingkan dengan kita. Mungkin nggak tahu, sanggupkah kita kalau seandainya berada di zaman Rasulullah SAW? Kita siap untuk dicaci, dimaki. Sanggupkah kita untuk berperang? Dan perangnya itu kita harus berjalan berbulan-bulan dahulu di bawah terik matahari. Anda lihat kayaknya nggak sanggup kita. Belajar berdakwah
kita tahu bagaimana Rasulullah SAW berdakwah. Para sahabatnya ridwanullahi alaihim berdakwah. Rasulullah di awal dakwah, beliau berdakwah di pasar-pasar. Di lorong-lorong pasar, beliau mengatakan, "Qulu la ilaha illallah, ya ma'syaran nas, wahai sekalian manusia, qulu la ilaha illallah tuflihu." Ucapkanlah la ilaha illallah, dan tentu mereka paham apa itu makna la ilaha illallah. Mereka tahu betul karena itu bahasa mereka. Bahkan ya nanti antum pelajari dalam Syarh Kasyfi Syubhat, orang-orang musyrik di zaman Rasulullah pada masa jahiliyah, dikatakan masa kebodohan, itu mereka lebih pintar daripada orang-orang musyrik di zaman kita yang mereka menganggap orang yang berilmu. S1, ada yang S2, ada yang S3, doktor, profesor. Tapi ternyata lebih bodoh daripada orang-orang musyrik di zaman Rasulullah. Ya, jadi maksudnya apa? Mereka paham akan makna la ilaha illallah. Rasulullah mengatakan qulu la ilaha illallah tuflihu. Namun apa? Ya, manusia memang pada saat itu bergerumbul mendatangi Rasulullah SAW. Ada apa ini? Membawa suatu hal yang aneh, belum pernah kita dengar sebelumnya. Tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Tuh. Ada apa ini? Lalu datanglah pamannya Rasulullah SAW, Abu Lahab, dari belakang Nabi SAW. Apa kata pamannya? Hadza sabi. Ini dia pendusta. Bayangkan, antum dakwah, di belakang antum paman antum sendiri, om antum sendiri, yang mungkin dahulu dekat, yang mungkin dulu ketika masih kecil sering diajak main, interaksi, diajak jalan-jalan ke sana ke sini, antum paman antum lah. Kemudian antum lagi berdakwah, di belakang antum bilang hadza sabi. Ini dia pendusta. Ini dia pembangkang terhadap agama nenek moyang kita yang sudah beratus-ratus tahun. Di sebagian riwayat ketika Rasulullah berdakwah, kemanapun Rasulullah pergi, itu pasti Abu Lahab mengikuti Rasulullah. Lalu apa? Abu Lahab tersebut melempari batu kepada Rasulullah dan mengenai kakinya Rasulullah, dan terus mengenai sampai tumit dan mata kakinya Rasulullah SAW berdarah. Dakwah. Dan kita tahu bagaimana para sahabat ridwanullahi alaihim. Ada yang mereka dilindas batu, ditindihkan dengan batu, ada yang dibunuh, ada yang orang tuanya ditusuk dari ujung ke ujung. Maka mereka adalah didikan Rasulullah SAW. Mereka yang menyaksikan wahyu turun. Kalau seandainya ada kekeliruan dari apa yang mereka lakukan, langsung diperingati oleh Allah SWT melalui wahyu. Maka Rasulullah mendidik para sahabatnya dengan sebenar-benarnya. Siapa yang lebih baik daripada Rasulullah SAW? Nggak ada yang lebih baik. Maka ini adalah agama Islam. Memahami Al-Quran dan Sunnah, dan beserta dengan pemahaman para salafus saleh, yaitu para sahabat ridwanullahi alaihim. Dan adapun setelahnya tabi'in, tabi'ut tabi'in, itu ditimbang dengan pemahaman para sahabat. Kalau seandainya sesuai dengan pemahaman para sahabat, maka mereka salafus saleh. Kalau seandainya bukan, maka mereka bukan termasuk dari salafus saleh. Namun salafus saleh itu adalah para sahabat ridwanullahi alaihim. Pahami agama Islam dengan dalil. Udah diulang-ulang oleh pensyarah Syekh bin Baz. Bukan dengan mimpi, bukan dengan ra'yu. Apa ra'yu? Pendapat, pandangan dari secara akal, bukan dengan perkataan kiai saya, syekh saya. Dalil, mana dalilnya? Yaitu memahami agama Islam beserta dengan dalilnya. Kemudian di sini penulis rahimahullah taala memberikan kepada kita definisi Islam. Dan harus kita pahami dan kita hafal. Aib seorang muslim nggak tahu definisi Islam. Kalau kita lihat orang-orang di luar sana, dia mencari ilmu-ilmu dunia berbelas-belas bahkan puluhan tahun.
SD berapa tahun? 6 tahun. SMP 3 tahun. SMA 3 tahun. Udah berapa? 12 tahun. S1 berapa tahun? 4 tahun. 16 tahun. S2 berapa tahun? Ada yang 3, ada yang 4. 16, 20. S3 lagi. Dia sudah keluarkan semua waktunya, dananya, uangnya sampai ratusan bahkan miliaran. Tapi kalau ditanya apa sih itu Islam? Definisinya nggak tahu mereka. Dan antum sekarang ini kita sedang mempelajarinya. Hafalkan itu dan pahami. Dan umur-umur antum ini umur-umur yang sangat emas, yang sangat pas untuk antum memperbanyak hafalan. Beneran. Nanti antum ketika sudah dewasa, udah 30 tahun, 40 tahun, punya anak, punya istri, anak berapa, sekian, sudah mulai buyar kefokusannya. Sehingga sulit untuk menghafal. Mau menghafal, tiba-tiba sibuk melakukan ini. Ada panggilan kerja. Anak nangis. Mau bantu ini. Mau pergi ke sini. Dan lain sebagainya. Dan antum sekarang kosong. Apa yang antum pikirkan sekarang? Nggak ada kan? Cuman belajar udah. Nggak ada beban yang lainnya. Siapa di sini yang udah hafal usul salasah? Belum ada yang hafal? Udah hafal? Udah di start? Udah. Siapa lagi? Antum? Udah hafal? Siapa lagi? Belum hafal antum? Udah mau selesai? Al-Asul Thalith. Ahsan, antum? Udah selesai? Masya Allah, antum Yusuf. Sani, antum? Al-Asul Awal, antum? Sani, antum Yuhayyib? Udah? Ahsan, antum? Asul Salif, ketiga. Antum Toha? Qadul Arba yang ketiga. Ahsan lah bas. Antum? Gak ikut ngafal? Kenapa? Udah pernah ngafal? Tapi sekali muroja ya? Iya, seperti itu. Targetkan antum. Bulan ini, wah, saya harus menghafal usul salasah. Saya harus menghafal Qadul Arba. Matan Thalibul Ilmi mustawa awal harus saya hafal dalam sekian bulan. Targetkan sehari itu berapa halaman. Dulu anak ketika belajar itu punya kertas HPS, tahu antum kertas HPS? Anak buat itu, target-target per hari. Sampai olahraga pun anak tulis. Nanti anak centang kalau emang berhasil dilakukan. Olahraga ini, hafal ini, hafal ini, hafal ini, muroja sekian juz. Seperti itu. Nanti nggak sadar, tiba-tiba udah hafal Quran 20 juz, 25 juz, 30 juz. Udah hafal matan Thalibul Ilmi mustawa awal, mustawa tsani, mustawa tsalits, mustawa rabi', dan mustawa khamis lagi. Tapi kalau nggak ada target, ya ngafal cuman setengah halaman, udahlah yang penting udah ngafal. Akhirnya apa? Main gitu. Kan udah ngafal, udah dapat lumayan gitu kan. Daripada nggak dapat sama sekali tuh, lihat ada teman tuh dia nggak ngafal. Tapi kalau orang punya target, dia sehari saya harus menghafal 2 halaman matan. Mau main, sebentar lagi nih. Saya harus hafal dulu nih. Sampai 2 halaman baru main. Nah, gitu dia jadi motivasi di situ. Dia punya tanggungan target. Tertata hidupnya dan memiliki tujuan-tujuan. Ya, di sini kata penulis rahimahullah taala, Islam adalah al-istislamu lillahi bitauhid. Berserah diri kepada Allah dengan mengesakannya. Kedua, wal inqiyadu lahu bitta'ati, dan patuh kepadanya dengan mentaatinya. Ketiga, wal khulusu minasyirki, tambah lagi wa ahlihi. Atau lafaz yang lain itu ada di catatan kaki nomor 1. Pakai itu saja. Apa? Wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Ada itu ya, catatan kaki nomor 1 paling bawah. Yaitu ide Islam. Berserah diri kepada Allah dengan mengesakannya. Antum melihat diri antum sudah melakukan yang pertama itu atau belum? Kalau belum berarti belum Islam. Kalau masih mensyirikannya belum Islam dong. Belum masuk ke dalam agama Islam. Masih beribadah kepada selain Allah, meminta, memohon, mengharap kepada selain Allah, belum Muslim. Maka yang pertama, berserah diri kepada Allah dengan mengesakannya. Kedua, wal inqiyadu lahu bitta'ah, patuh kepada dengan mentaatinya.
Itu salah satu dari perwujudan kita mengesahkan Allah. Kalau kita benar-benar mengesahkannya, maka kita pasti apa yang Allah perintahkan akan kita lakukan, apa yang Allah larang akan kita tinggalkan. Dan yang ketiga, bukti kalau kita benar-benar mengesahkannya adalah berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku syirik. Karena nggak mungkin ketika Allah SWT Rabb kita dizalimi, kemudian kita cinta kepada orang yang menzalimi Rabb kita, nggak mungkin. Dan ini seringkali ana contohkan ya. Kemudian wahuwa thalathu maratiba, dan dia terdapat 3 tingkatan. Yang pertama Islam, yang kedua iman, dan yang ketiga ihsan. Wa kullu martabatin laha arkanun, dan setiap tingkatan memiliki rukun-rukunnya. Nanti kita pelajari. Dan nanti di Jami'ul Ulum wal Hikam di hadis yang kedua juga akan kita pelajari insyaallah taala tentang hadis Jibril. Kita akan mengetahui Islam itu adalah amalan zahirah, amalan yang nampak. Iman adalah amalan yang batin, tersembunyi. Itu apabila digabungkan. Namun kalau dipisah, maka Islam dia juga mencakup iman. Iman juga mencakup Islam. Ya, nanti antum pelajari, itu hanya sebagai gambaran secara global. Dan tingkatan yang paling tinggi adalah ihsan. Apa ihsan? Ada yang udah hafal? An ta'budallaha ka'annaka tarah. Alam takun tarah fa innahu yaraka. Itu tingkatan yang paling tertinggi. Tempat yang paling tinggi di sisi Allah. Engkau beribadah kepada Allah. Ibadah jadi ternyata tingkatan yang paling tinggi. Jadi keliru. Sebagian orang menganggap kalau orang sudah derajatnya tinggi jadi wali, nggak perlu ibadah. Tingkatannya sudah tinggi, sudah sampai derajat yang paling tinggi di sisi mereka, nggak apa-apa. Mau melakukan hal yang haram, mau meninggalkan perintah Allah, sudah tidak dibebankan lagi oleh syariat. Itu keliru. Karena sini kita dapat mempelajari bahwa tingkatan yang paling tinggi adalah ibadah. Dan kita tahu bagaimana Rasulullah SAW manusia terbaik, manusia yang paling soleh, manusia yang paling bertakwa, manusia yang paling taat, manusia yang paling berilmu, beribadah kepada Allah. Nanti antum akan jumpai di luar sana ketika antum sudah selesai dari pondok pesantren, akan menemukan hal-hal yang ajaib, mengherankan. Oleh karena itu, kata mereka, kalau ada wali dan dia orang gila, wah ini dia orang paling tinggi derajatnya. Karena dia udah gak lagi dibebankan syariat. Ya. Al-martabatul ula, tingkatan yang pertama, Arkanul Islami khamsatun. Rukun Islam ada 5. Udah hafal semua ya? Taha udah hafal? Udah. Syahadatu an la ilaha illallah. La ilaha illallah hak di situ. Berarti apa i'rabnya? Ada yang tahu? Apa i'rabnya? Bisa la ilaha illallah. Itu yang sering kita jumpai. La ilaha illallah bisa. Ini yang udah belajar aja ya. Narasa antum juga udah belajar di Mukhtarat. Udah masuk belum bab ilah? Bab ilah. Oh inna, belum ilah. Mungkin kayaknya nggak terlalu dibahas panjang juga di sini. Mustathna belum? Belum. Antum yang udah belajar apa? Iya. Mustathna ahsan. Kalau ilallahu ilallahunya. Kalau nanti ya khobar mahdhufnya ya haqqan. Nah ini ilallah Allahu nya. Badalah. Oke. Syahadatu an la ilaha illallah. Persaksian bahwa saya tidak ada sembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Ini yang pertama. Dan ini yang paling dasar, yang paling penting. Oleh karena itu keislaman seseorang
Itu tergantung dengan yang pertama ini, syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Kalau dia benar-benar mengamalkan hakikat dari dua kalimat syahadat, dia memahami dan mengamalkan rukunnya, begitu juga syaratnya, baru dia dikatakan muslim. Harus ke dasar yang pertama dulu. Kalau dia Ustaz, dia udah sholat, dia udah menunaikan zakat miliaran, wah dia puasa Ramadan ikut puasa, oh haji dia udah berpuluh-puluh kali, tapi dia belum mengucapkan dua kalimat syahadat, atau dia sering mengucapkannya tapi melakukan kesyirikan, dia langgar tuh syaratnya, maka dia tidak dikatakan muslim. Maka yang pertama ini adalah yang paling penting. Wa anna Muhammadan Rasulullah, ya, bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Semua ini nanti kita akan pelajari di kitab-kitabnya. Ada rukunnya, ada syaratnya, dan tentu ada maknanya, ya, makna yang benar, la ilaha illallah. Karena di luar sana banyak tersebar makna-makna yang salah. Nanti ada rukunnya. Ada yang udah kenal? Ada berapa rukun la ilaha illallah? Rukun la ilaha illallah ada yang udah tahu belum? Ada dua. An-nafi wal bath. Syaratnya 9 ya. Yang antum mungkin pelajari 7. Ya ditambah sama salah satu masyayikh 8 dan kemudian ditambah lagi menjadi 9. Yang ditambah itu adalah berlepas diri dari kesyirikan. Pertama, itu yang ditambahnya sehingga menjadi 8. Ditambah lagi ke 9 adalah mengucapkannya oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Usabi. Menjadilah 9. Yang letaknya beliau di Yaman, ya. Bukan Muhammad Abdul Wahhab An-Najdi, beda ya. Muhammad Abdul Wahhab An-Najdi dengan Muhammad Abdul Wahhab Al-Usabi. Oke, yaitu nanti akan kita pelajari di kitab-kitabnya. Maka di sini ana akan ingin mengabarkan saja bahwasannya yang paling penting adalah dua kalimat syahadat ini, karena ini adalah yang pertama, dan sesuatu diletakkan yang pertama itu karena kepentingannya. Wa iqamis shalah, menegakkan salat. Dan tentu ini nggak kalah penting. Para ulama berselisih siapa orang yang meninggalkan sholat, apakah dia kafir ataukah masih muslim. Para ahli hadis, para sahabat, mereka bersepakat orang yang meninggalkan sholat walaupun bermalas-malasan kafir. Tapi para fuqaha mereka mengatakan bukan kafir tapi kufrun duna kufrin, yaitu melakukan dosa besar. Namun itu suatu yang sangat mengerikan. Ketiga, menunaikan zakat. Dan ini juga kalau kita tinggalkan sangat bahaya. Antum tahu tentang kisah sahabat siapa yang dia memerangi orang-orang yang meninggalkan zakat? Abu Bakar apa Umar bin Khattab? Abu Bakar, ya. Abu Bakar radhiyallahu taala an. Wa shaumu Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan, wa hajju baitillahil haram, dan pergi haji ke Baitillah al-Haram. Nanti antum akan pelajari rukun mana saja yang seandainya kalau ditinggalkan dia disepakati kafir. Dan karena ada rukun-rukun yang memang di situ terdapat perselisihan, orang yang meninggalkannya muslim atau kafir. Nanti akan dipelajari di kitabnya insyaallah taala. Fadalilu syahadati, dalilu syahadah. Qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illahu wal azizul hakim. Allah bersaksi bahwa saya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan para malaikatnya juga bersaksi, wa ulul ilmi juga bersaksi, orang-orang yang berilmu, qa'iman bil qisti, menegakkan keadilan. La ilaha illahu wal azizul hakim, tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah, dia adalah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Saksi pembahasannya adalah syahidallahu annahu la ilaha illahu. Ya, di situ banyak sekali yang dapat kita ambil. Kemudian wa ma'naha, maknanya adalah la ma'budu bihaqqin illallahu wahdahu. Tidak ada sesembahan yang berhak kecuali Allah semata. Ini makna la ilaha illallah. Perlu kita pahami. Karena di luar sana banyak sekali makna yang keliru. Dan jangan antum kira mereka itu keliru tanpa dilandasi ilmu. Mereka dilandasi dengan ilmu.
Dan ana minta antum semangat dalam belajar ilmu nahwu ya. Karena orang-orang Asy'ariyah mengatakan bukanlah ma'buda, tapi la khaliqa, wala raziqa, wala mudabbira. Dari mana mereka kok bisa paham la khaliqa? Dari nahwu. Kenapa? Kata mereka ilaha itu masdar. Masdar bermakna fa'il. Ilaha ay khaliqa bermakna fa'il. Raziqa. Tapi kalau kita Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bukan bermakna fa'il, tapi bermakna maf'ul. Ilaha ay ma'luh. Apa ma'luh? Ma'bud. Lihat dari sisi nahwu tuh. Kalau antum enggak paham nahwu, antum berdebat oleh mereka datangkan lagi ilmu-ilmu bahasa, mereka datangkan ke antum syair-syair, dalil-dalilnya dari kitab Alfiyah, bengong antum. Disaksikan lagi oleh khalayak ramai, oleh manusia banyak, antum nggak bisa jawab. Waduh, gimana tuh? Belum pelajari kan antum? Masdar bisa bermakna fa'il, bisa bermakna maf'ul, kapan bermakna fa'il, kapan bermakna maf'ul. Karena ini kan sangat berkaitan dengan akidah, benar bukan? Noh, ilaha masdar. Kalau kita bermakna fa'il, hati-hati bisa jatuh dalam kesyirikan. Kalau bermakna maf'ul, itu baru yang benar. Pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sangat erat kaitannya memang. Oleh karena itu yang benar la ma'bud. Maf'ul tuh. Ma'bud. Maf'ul tahu kan antum isi maf'ul? Udah pelajari? Isi maf'ul ma'bud. Kalau antum pelajari mungkin madrub ya, mansur, ma'bud. La ilaha nafiyan jami'a ma yu'badu min dunillah. Ini yang tadi kita sudah sampaikan bahwa la ilaha illallah memiliki dua rukun. Yang pertama adalah nafiyan, nafi. Jami'a ma yu'badu min dunillah, meniadakan semua apa yang disembah selain Allah. Ini rukun yang pertama, an-nafyu, peniadaan. Ya, antum enggak usah risau ya, antum tulis enggak apa-apa, lebih bagus. Nanti juga akan dijelaskan lagi oleh pensyarah Syekh bin Baz rahimahullah. Yaitu rukun yang pertama an-nafyu, meniadakan semua apapun yang disembah selain Allah. Kemudian rukun yang kedua illallah, mutsbitan, menetapkan atau yang kita kenal dengan al-itsbat, penetapan. Mutsbital ibadata lillahi wahdahu, menetapkan peribadatan hanya untuk Allah semata, la syarika lahu fi ibadatihi, tidak ada sekutu baginya dalam peribadatan kepadanya. Kama annahu laisa lahu syarikun fi mulkihi, sebagaimana bahwa saya tidak ada sekutu baginya pada kerajaannya, yaitu pada rububiyahnya, enggak ada sekutu bagi Allah. Maka begitu juga dalam uluhiyahnya, ubudiyahnya, dalam peribadatan tidak sekutu juga bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita dapat dua hal. Yang pertama apa? Makna la ilaha illallah tuh. Apa maknanya? La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Perhatikan, itu yang harus kita pegang. Karena nanti kita pelajari banyak di luar sana tafsir-tafsir yang keliru. Ada yang nanti la hakimiyah, ada yang nanti ikhrajul yakin atau idkhalul yakin, ada yang nanti la khaliqa wa la raziqa, ada yang kita mungkin di Indonesia apa terjemahnya? Tidak ada pencipta, tiada Tuhan selain Allah, itu juga keliru. Tiada Tuhan selain Allah apa? Keliru di situ. Nanti kita pelajari. Maka sekarang yang antum pahami dulu makna yang benar. Dan ini salah satu metode ya dalam belajar dan mengajar. Kita pahami dulu aja dan kita pelajari yang benar. Nggak usah kita sibukkan dengan perselisihan, nggak usah kita sibukkan dengan virus-virusnya. Kita kuatkan dulu antibodi kita. Apa yang benar? Kita kuatkan itu, kita pahami, kita amalkan sampai berakar dulu. Baru kemudian kita pelajari virus-virusnya. Apa aja sih makna-makna yang salah? Kok bisa salah? Apa aja dalil mereka? Apa aja hujah mereka? Karena apa? Kalau kita antibodinya belum kuat, pondasinya belum kuat, kemudian asal main serampangan kita mempelajari virus-virusnya, makna yang keliru. Karena ditakutkan hal itu kita akan terjangkit dengan virusnya. Kalau kita bahasa kita apa? Terkena syubhat.
terkena syubhat. Oleh karena itu bagus di sini penulis hanya menyampaikan makna yang benar saja dulu. Belum disampaikan makna-makna yang keliru. Jadi dikuatkan dulu di sini antibodinya, pondasinya, asasnya. Agar nanti ketika antum sudah kuat, baru nanti antum menghadapi virus-virusnya dan tidak terjangkit dengan virus, yaitu tidak terkena syubhat. Jadi ini makna yang benar. La ma'budu bihaqqin illallah. Kemudian poin yang kedua yang kita ambil apa di sini? Rukun la ilaha illallah. Ada berapa rukunnya? 2. Yang pertama apa? An-nafyu. Apa arti an-nafyu? Peniadaan, penafian. Maksudnya apa peniadaan? Yaitu meniadakan semua sesembahan selain Allah. Tiadakan. Rukun yang kedua apa? Al-itsbat. Gak tahu cara nulis Arabnya, tulis aja pakai bahasa Indonesia. Nafyu tulis pakai Indonesia. Rukun la ilaha illallah ada 2 di sini. Yang pertama nafyu tulis N-A-F-U. Jangan sampai karena kita nggak tahu Arabnya sehingga terhalangi kita nggak mau nulis itu faidah. Dan nanti lupa atau mungkin kita tidak terfokuskan atau tidak fokus ya, tidak terperhatikan dengan rukun la ilaha illallah. Itu rukun yang pertama an-nafyu. Yang kedua apa? Al-itsbat, yaitu menetapkan peribadatan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Dalilnya apa? Kalau rukun la ilaha illallah itu ada 2, an-nafyu wal itsbat. Di sini kata penulis rahimahullah taala wa tafsiruha alladhi yuwaddihuha qauluhu taala. Nah, tafsirnya yang menjelaskan la ilaha illallah. Tadi rukunnya ada 2, an-nafyu wal itsbat, peniadaan dan penetapan. Peniadaan yaitu meniadakan semua sesembahan selain Allah. Penetapan yaitu menetapkan peribadatan hanya untuk Allah semata. Tafsirnya adalah pada firman Allah taala. Apa kata Allah? Wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'u mimma ta'budun. Tuh. Innani bara'u mimma ta'budun. Ini nafi. Illa alladhi fatarani. Ini itsbat. Nanti kita terjemahkan. Fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Wa idh qala, ingatlah ketika Ibrahim alaihissalam berkata kepada bapaknya, wa qaumihi dan kaumnya, innani bara'u mimma ta'budun. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apapun yang kalian sembah. Di sini apa? An-nafyu, peniadaan, meniadakan semua yang disembah selain Allah. Aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Rukun yang pertama. Illa alladzi fatarani, kecuali zat yang telah menciptakanku. Di sini apa? Itsbat, penetapan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala peribadatan. Fa innahu sayahdin, karena sesungguhnya dia akan memberikan hidayah kepadaku. Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan, dan akan menjadikannya kalimat yang kekal fi aqibihi, pada keturunannya, la'allahum yarji'un, semoga mereka kembali. Itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua, wa qauluhu ta'ala, qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'buda. Itu rukun yang pertama. Illallah, itu rukun yang kedua. Wala nusyrika bihi syai'an wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu syahadu bi anna muslimun. Kita juga harus hafal nih dalil-dalilnya. Antum kalau ditanya rukun la ilaha illallah ada 2, diajak debat. Wah ini dia nafi wa itsbat, mana dalil? Antum enggak tahu dalil, woi aib sekali. Kata antum mana harus ada dalilnya, sedangkan antum enggak hafal dalilnya. Bagaimana? Masa antum harus bawa buku dulu? Bentar, anak pulang dulu bawa buku. Kemudian antum enggak murojaah lagi bukunya. Aduh, ini halaman yang berapa ya lagi ya? Enggak tahu. Lucu nanti. Qul, katakanlah ya ahlal kitab. Siapa ahlul kitab? Yahudi dan Nasrani. Ta'alau, kemarilah. Ila kalimah, kepada kalimat yang sama, sawa. Bainana wa bainakum, sama antara kita dan antara kalian. Apa kalimat tersebut? Alla na'budu, hendaknya kita tidaklah beribadah. Ini rukun yang pertama, nafyu, meniadakan sesembahan semua selain Allah. Rukun yang kedua,
illallah, kecuali kepada Allah. Hendaknya kita tidaklah beribadah kecuali kepada Allah. Itu rukun yang kedua, itsbat. Dan ditekankan lagi, wala nusyrika bihi syai'an, dan kita tidak mensyirikannya dengan sesuatu apapun. Wala yattakhidha ba'duna ba'dun arbaba min dunillah, dan kita tidak menjadikan sebagian kita terhadap sebagian yang lain arbaban, tuhan-tuhan selain Allah. Tapi tadi saksi pembahasannya, Allah na'budu illallah. Fa in tawallau, jikalau kalian berpaling dari kalimat itu, faqulu, katakanlah, ishhadu, persaksikanlah, bi anna muslimun, bahwasanya aku adalah orang-orang yang berserah diri. Bi anna, yaitu bahwasanya kami, ya. Bi anna, bahwasanya kami adalah orang-orang yang berserah diri. Kemudian, wa dalilu syahadati anna Muhammadan Rasulullah, dalil persaksian bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, firman Allah Ta'ala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Harus antum hafal nih. Siapa nabimu? Muhammad. Apa dalilnya? Waduh, apa ya dalilnya ya? Ini nih dalilnya. Mungkin ya selama ini ada sebagian dari antum baru tahu, oh ini dalilnya. Dari dulu saya cuma bilang, hanya meyakini Muhammad adalah Rasulullah, nabi kita. Oh ini dalilnya ternyata. Laqad ja'akum, sungguh telah datang kepada kalian rasul min anfusikum, dari diri kalian. Azizun 'alaihi ma 'anittum, sangat bersemangat, aziz, apa yang kalian menyimpang. Harisun 'alaikum, ya sangat semangat untuk memberikan hidayah, ya. Harisun 'alaikum, bersemangat atas kalian, bil mu'minin, terhadap orang-orang mukmin, raufur rahim, ya, maha penyantun lagi maha penyayang. Nanti itu juga akan dibahas bahwa di sini adalah sifat Nabi Muhammad SAW. Terdapat 4 sifat. Kemudian wa ma'na syahadati anna Muhammadan Rasulullah. Ini juga harus dihafal nih. Tadi kan kita makna syahadat la ilaha illallah apa? La ma'buda bihaqqin illallah. Udah mudah itu, 1 menit hafal. Dan ini sekarang makna syahadati anna Muhammadan Rasulullah. Pertama, ta'atuhu fima amar, mentaatinya pada apapun yang beliau perintahkan. Kedua, tasdiquhu fima akhbar, membenarkannya pada apapun yang beliau kabarkan. Ketiga, wajtinabu ma anhu naha wa zajar, menjauhi apapun yang beliau larang dan zajar. Apa zajar? Beliau celak juga bisa di situ. Keempat, wa alla yu'badallahu illa bima syara'a, dan tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang beliau syariatkan, beliau jelaskan, beliau datang, beliau bawa. Ini adalah makna dari syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Ada 4. Wa dalilus salat, dalil salat, wa zakati, wa tafsir tauhid, dalil salat, zakat dan tafsir tauhid. Firman Allah Ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullah, dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah, mukhlisin, dalam keadaan ikhlas, hanya kepadanya beragama, hunafa, yang lurus. Itu dalil tentang tafsir tauhid. La ilaha illallah, an-nafi wal itsbat. Wa yuqimus shalah, dan menegakkan salat. Ini dalil tentang salat. Jika harus dihafal. Allah mewajibkan kita salat, apa dalilnya? Waduh, apa ya dalilnya Allah mewajibkan kita salat? Ini dalilnya. Wa yuqimus shalah. Wa yu'tuz zakah, menunaikan zakat, ini juga dalilnya. Wa dzalika dinul qayyimah, dan demikian itu adalah agama yang lurus, agama yang tegak. Wa dalilus siyami, dan dalil puasa. Firman Allah Ta'ala, ini juga harus antum hafal, karena ini rukun Islam. Seorang muslim dia harus memahami agama yang beserta dengan dalil-dalilnya, terutama tentang rukun Islam, hal yang paling mendasar. Enggak ada lagi alasan bodoh dalam hal itu. Terutama antum sekarang sudah berada di pondok pesantren, Allah akan menanyakan semua itu nanti di akhirat kepada kita semua. Ya ayyuhalladzina amanu, wa orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus shiyam, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ini dalil tentang wajibnya puasa. Wa dalilul haji, dalil tentang wajibnya berhaji. Firman Allah Ta'ala, ini rukun yang kelima. Walillahi 'alan nasi, dan hanya kepada Allah lah wajib atas manusia. Hijjul bait, pergi haji ke Baitullah. Man istata'a ilaihi sabila, barang siapa yang mampu menempuh kepadanya. Wa man kafara, dan barang siapa yang mengingkari, fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin, maka sesungguhnya Allah
Maha tidak membutuhkan dari alam semesta. Maha tidak membutuhkan dari alam semesta, atau kita diterjemahan maha kaya dari alam semesta, tapi terjemahan yang paling pas, yang lebih luas adalah maha tidak butuh dari alam semesta. Alhamdulillah, naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.